Hey, jumpa lagi dengan gue Dinanggoleta di segmen Travel Mystery. Ini sebuah kisah yang terjadi di tahun 2013. Jadi pada saat itu, gue sedang melakukan perjalanan di kota Tegal untuk satu urusan yang cukup lama, sehingga gue memutuskan untuk mencari tempat kos di sekitar kota. Singkat cerita, gue menyusuri jalan-jalan di kota Tegal dan mencari tempat kos yang menurut gue nyaman. Sampailah gue pada satu tempat, sebuah jalan yang gue melihat ada satu bangunan tempat kos yang baru, dan menurut gue ini adalah tempat yang sangat bersih. Kemudian gue bertemu dengan penjaga kos. Gue bertanya tentang harga sewa kamar, tapi ada satu kejanggalan yang gue lihat karena tempat kos itu benar-benar sepi tanpa penghuni. Sehingga pada saat itu gue tidak memutuskan untuk langsung membayar sewa kamar. Ada satu keanehan, mengapa tempat kos sebagus itu sama sekali tidak dihuni. Setelah gue berbincang dengan penjaga kos, gue memutuskan untuk pamit terlebih dahulu. Kemudian gue tidak pergi dari tempat itu, tetapi gue mampir di salah satu warung yang masih terletak di dekat tempat kos tersebut. Gue coba ngobrol dengan pemilik warung yang tidak terlalu jauh dari tempat kos yang bagus namun sepi tersebut. Ada apa gerangan? Kenapa kos sebagus itu tidak berpenghuni? Penunggu warung tersebut tidak banyak memberikan informasi, namun setelah gua mencoba untuk menggali informasi lebih dalam lagi, akhirnya pemilik warung tersebut mengatakan bahwa belum lama telah terjadi pembunuhan di tempat kos tersebut. Selanjutnya gue tidak langsung percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh pemilik warung tersebut. Apakah memang benar ada berita pembunuhan di tempat kos tersebut? Dan ternyata gue menemukan salah satu berita yang beredar di internet. Ada seorang wanita yang berprofesi sebagai karyawan swasta yang dibunuh oleh sekelompok orang jahat. Cerita ini berawal ketika wanita muda tersebut baru pulang dari kerja sekitar tengah malam. Pada saat wanita tersebut berjalan menuju kamar kosnya, wanita tersebut menyaksikan ada sekitar 2 orang yang sedang berusaha mencongkel jendela untuk bisa masuk ke kamarnya, yang ternyata 2 orang pemuda ini merupakan kawanan pencuri. Dan kedua pemuda pencuri tersebut pun melihat wanita ini memergoki aksinya, sehingga 2 pemuda pencuri ini langsung menyandera si wanita tersebut, kemudian menusukkan sebilah pisau berkali-kali sehingga wanita muda ini pun tewas. Kejadian ini cukup menghebohkan, namun tidak berapa lama kedua pemuda pencuri dan pembunuh ini berhasil ditangkap oleh pihak polisi. Wanita muda yang menjadi korban pembunuhan di kos tersebut memang pada akhirnya tewas, sehingga ini membuat resah para penghuni kos yang lain. Semenjak wanita muda ini tewas dibunuh di kamar kosnya, para penghuni kos yang lain kerap mendengar suara-suara di tengah malam, seperti terdengar seorang wanita yang sedang menangis. Suara ini muncul hampir di setiap malam. Hal ini dirasakan dan didengar oleh hampir seluruh penghuni kos tersebut, sehingga mereka semua menjadi sangat ketakutan. Pada akhirnya, seluruh penghuni kos ini memutuskan untuk pindah dari tempat kos tersebut karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan teror yang sangat mengerikan, suara wanita menangis yang sangat menyedihkan dan sangat memilukan di kamar kos tersebut. Bahkan beberapa penghuni kos sempat menemukan adanya bercak-bercak darah di lantai seperti bekas pembunuhan. Ini sangat mengerikan. Seharusnya noda-noda darah dari pembunuhan itu memang sudah bersih. Itu adalah cerita yang gue dapatkan dari pemilik warung yang tidak terlalu jauh dari tempat kos tersebut, sehingga cerita itu membuat gue memutuskan untuk tidak tinggal di tempat kos tersebut, karena gue pun merasa ngeri mendengar cerita-cerita horor tersebut. Dan pada akhirnya gue pergi meninggalkan tempat itu, dan ini merupakan sebuah kisah nyata yang gue alami sendiri. Namun hari ini gue juga tidak tahu apakah tempat kos itu masih sepi atau sudah berpenghuni. Bagaimana seandainya jika lu tinggal di sebuah kamar kos dan ternyata di dalam kamar kos tersebut pernah terjadi sebuah pembunuhan yang sadis. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gue kali ini, dan kita berjumpa kembali di segmen Travel Mystery berikutnya. See you next time.